Apa ini? Halo guys, jika nantinya Ole dan Harry sudah saling terbuka, apakah akan ada kemungkinan Ole bakal mengajukan syarat yang cukup penting, namun mungkin nantinya bisa jadi masalah besar, bahkan meninggalkan trauma tersendiri, yaitu Ole meminta Harry dan Fatah untuk sementara merahasiakan identitasnya, terutama dari Arya Mohan. Soalnya kan sampai detik ini salah satu rencana besar Pak Ares justru adalah diam-diam menjaga Mohan dari balik layar. Nah, di titik itu baik Harry dan Fatah bakal ada di posisi yang serba salah banget. Di satu sisi mereka harus menghargai permintaan Ole, tapi di sisi lain beban rahasia itu jelas enggak ringan. Padahal Ole sendiri udah melihat salah satu contoh kasus yang serupa, bagaimana murka dan kecewanya Akila pada orang-orang terdekat yang dianggap menyimpan rahasia besar soal orang tuanya. Jadi kalau nanti Ole benar-benar minta nih Harry dan Fatah untuk berjanji menyembunyikan dari Mohan tentang info yang berkaitan orang tua kandungnya, entahlah apakah Harry dan Fatah bakal memilih menjaga janji atau justru memilih kejujuran meskipun resikonya bisa merusak banyak hal. Itu gak sesuai dengan apa lu pikir. Orang itu bahaya. Dia berseberangan sama gue, Fat. Enggak, gue lebih banyak tahu daripada lo. Tapi Fatah gak mungkin bohongin gue. Dia gak akan hianatin gue. Oke guys, kita bahas alur kelanjutan dari episode sebelumnya. Akhirnya Harry kepikiran kalau kesalahpahaman Ole harus diluruskan secepatnya, kalau bisa siang itu juga. Awalnya sih Harry sampai berpikir lebih baik memberikan ruang dulu lah buat Ole menyelesaikan urusannya Pak Ares, karena Harry tahu saat ini sedang terjadi situasi yang cukup menegangkan di rumah Alferic. Tapi beberapa saat kemudian Harry seakan baru tersadarkan kalau keputusannya menunda waktu justru bisa aja bikin keadaan makin kacau, karena ada kemungkinan Dominic yang keburu menelpon Harry lagi dan memberikan perintah yang bakal jauh lebih susah buat ia bantah. Walaupun ya pas di saat yang sama Dominic justru sedang cukup sibuk, masih ada beberapa target yang perlu dibereskan. Jadi Dominic belum kepikiran menuntut informasi lebih dalam soal siapa identitas hacker yang sudah mengamankan akses dan jalur komunikasinya HP Ares, Cassandra juga Excel. Kalau sampai itu terjadi guys, Harry mau nggak mau harus memberikan jawaban yang memuaskan, karena Dominic meyakinin dengan keahlian Harry sangat mudah dong mengetahui lokasi keberadaan hacker tersebut, dan itu artinya keselamatan Ole bakal jadi taruhannya. Belum lagi kesempatan Harry untuk berkomunikasi dengan Ares Alferic pun bakal makin sulit didapat, karena di posisinya sekarang justru Harry yang sebenarnya lebih membutuhkan Ares guys. Bertemu atau seenggaknya bisa berkomunikasi dengannya jadi satu-satunya harapan agar Harry bisa benar-benar lepas dari jerat Casarius. Bukan cuma itu, harapan Harry pun akan semakin besar buat menyelamatkan Haruna, adiknya, sekaligus untuk bisa menemukan jawaban atas misteri kematian kedua orang tuanya. Dan setelah semua itu barulah ada urusan lain soal masa depan, karena hanya dengan kekuasaan yang kembali ke tangan pewaris sejati Alferic, Harry bisa bekerja dengan perlindungan dan otorisasi yang jauh lebih aman. Gaji besar mungkin memang sangat menggiurkan, tapi yang paling penting Harry nggak perlu lagi terus dipaksa melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hati nuraninya. Maka ya dengan segala pertimbangan dan kepala yang makin terasa berat karena banyaknya beban pikiran, maka Harry meminta bantuan Fatah untuk menelpon Ole, berharap sebisa mungkin membujuknya agar mau mendengarkan penjelasan tentang semuanya. Syukurnya guys, Ole bukan tipe orang yang berpikiran sempit, padahal bisa aja dong Ole berpikir demi keamanannya dan juga rencana besar Pak Ares sebaiknya untuk sementara waktu memblokir nomor HP Fatah misalnya, atau mungkin sengaja langsung merejectnya, karena gimana pun ternyata Fatah sedang berteman sangat baik dengan antek pihak lawan yang berseberangan dengannya, atau buru-buru mematikan semua perangkatnya demi mencegah Harry melacak keberadaannya. Jadi seenggaknya dengan Ole masih mau menerima telepon dari Fatah dan mendengarkan sedikit lebih lama, itu masih memberi harapan di tengah situasi yang semakin rumit. Mungkin karena pada dasarnya ya jauh di lubuk hati Ole masih sangat percaya Fatah guys, sahabat lama yang rasanya mustahil lah untuk mengkhianatinya. Lagi pula lewat telepon tadi Fatah bicara begitu lancar, menjelaskan sedikit soal konflik antara Alferic vs Casarius dari apa yang Fatah ketahui. Tapi beberapa kalimat singkat itu justru punya makna yang jauh lebih besar. Dengan penuh keyakinan ya, pede banget deh Fatah bahkan mengaku kalau mungkin pengetahuannya tentang Alferic jauh lebih banyak daripada Ole. Dan kalimat dari Fatah tersebut cukup untuk menyalakan lagi secercah harapan di hati Ole. Mungkin benar ya apa yang tadi ia lihat memang cuma kesalahpahaman, mungkin semuanya belum seburuk yang ia bayangkan. Karena itulah akhirnya Ole bersedia datang menemui mereka berdua untuk mendengarkan penjelasan lain. Bagaimana mungkin Harry yang baru aja menerima perintah langsung dari Dominic masih bersikeras bilang kalau dirinya bukan bagian dari pihak Casarius.
Nggak butuh waktu lama ya, Ole akhirnya sampailah di lokasi keberadaan Harry dan Fata yang saat itu sengaja menunggunya di sebuah tempat terbuka yang cukup sepi. Mereka dikelilingin antara gedung-gedung tinggi yang entah kenapa malah lebih mirip bangunan terbengkalai. Tapi satu hal yang pasti, tempat itu aman guys, nggak ada dinding, nggak ada sudut sempit yang mungkin menyembunyikan telinga-telinga asing yang diam-diam menguping percakapan penting mereka. Karena rahasia yang akan dibuka kali ini bukan rahasia kecil, ini sesuatu yang sangat besar dan bakal mengejutkan semuanya, bukan cuma Ole, tapi juga Harry, bahkan Fata sendiri. Harusnya ya kali ini nggak perlu lagi lah ada yang menahan cerita, nggak perlu lagi saling menunggu siapa yang lebih dulu bicara. Tapi tugas pertama justru diberikan pada Harry. Kali ini Harry harus jujur sepenuhnya soal alasan kenapa dirinya bekerja dengan Casarius. Semua bergantung pada Harry. Kalau kalimatnya benar-benar cukup meyakinkan dan membuka semuanya tanpa sisa, mungkin Ole akan tetap bertahan di sana. Tapi kalau cerita Harry masih setengah-setengah dan kurang meyakinkan, masih menggantung, masih disertai tatapan tajam seolah sedang menyelidikin, maka mungkin saat itu Ole bakal memilih pergi. Dan kali ini mungkin Ole benar-benar memutus semua akses, menonaktifkan seluruh perangkatnya. Singkatnya ya, kalau komunikasi antara Ole dan Harry berjalan lancar, dan pastinya seperti yang kita udah pada tahu, cerita sudut pandang Harry ya akhirnya terbuka sepenuhnya nih. Mulai dari identitasnya adalah Mr. F, kisah kedua orang tuanya yang dulu pernah bekerja untuk Alferic dan meninggal secara tragis, sampai juga misi Elite Squad membantu Arya Mohan selama ini. Dan setelah itu barulah giliran Ole yang bicara. Entahlah apakah Ole pun akhirnya bersedia menceritakan bagaimana semua itu bermula, tentang kapan pertama kali Pak Ares Alferic datang langsung kepadanya meminta bantuan untuk mengurus berbagai urusannya, atau mungkin ada bagian lain yang selama ini justru jauh lebih besar dan sengaja Ole simpan rapat-rapat sendirian dengan berbagai konflik yang menggantung. Sepertinya guys, hari Minggu di universe ini bakal terasa cukup panjang. Soalnya seperti biasa, alur penjelasannya pasti bakal muter ke sana ke sini agak bertele-tele, diselingin cerita baru ditambah beberapa kilas balik yang pelan-pelan nyusun potongan puzzle satu persatu. Mungkin pada akhirnya dua hacker ini siap untuk bekerja sama, namun untuk nyusun langkah berikutnya mereka tetap harus menunggu instruksi lanjutan dari Pak Ares. Seenggaknya ada sedikit rasa lega karena pihak Ares akhirnya berhasil menemukan sosok hacker yang selama ini dicari. Harry dan Fata pun juga sekarang udah tahu cara menghubungi Ares, walaupun sayangnya ya masalah terbesarnya justru belum selesai. Harry sendiri sampai sekarang belum pernah berhasil membuka sistem Alferic, dan lebih parahnya lagi, tanpa mereka sadari, orang yang diduga memegang kode akses penting itu justru di saat yang sama sudah sepenuhnya dicuci otak oleh Dominic. Artinya perjuangan mereka masih jauh dari kata selesai, bahkan mungkin sekarang semuanya justru makin terasa berat karena Blade kemungkinan bakal bergerak lebih cepat, lebih nekat dan jauh lebih ekstrim demi membalaskan dendamnya pada orang-orang yang dia anggap telah menghancurkan kebahagiaan keluarganya. Bahkan guys, bukan nggak mungkin Blade sebentar lagi bakal melaporkan pada Dominic kalau dirinya pernah melihat Danuel bersama Excel, dan kalau itu sampai terjadi, Dominic bakal langsung tersadarkan kalau sikap Ares, Cassandra dan Excel siang itu cuma sandiwara belaka. Kalau sudah begitu situasinya bisa makin kacau karena Dominic mungkin aja langsung menelpon Mr. F dan memerintahkannya untuk melacak keberadaan Danuel.